Suatu hari, di sebuah kafe yang sudah familiar, Rina dan Siti duduk berhadapan, menikmati secangkir kopi hangat. Rina menghela napas panjang, matanya tampak lelah. Siti, kamu nggak tahu deh, bos Budi kita itu bekerja kayak apa sih? Nggak punya kemampuan manajerial sama sekali. Setiap kali bagi tugas, nggak pernah jelas, terus selalu nyalahin kita kalau ada masalah. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa bertahan di posisi itu begitu lama. Siti mendengarnya, sedikit mengernyitkan dahi, matanya penuh kekhawatiran. Hati-hati deh, Rina. Kalau bos Budi dengar gimana? Kamu yakin gak mau ngomong langsung ke dia? Rina menggeleng, tersenyum tipis. Ya aku sih nggak berani ngomong langsung, tapi siapa yang tahu? Pasti nggak ada yang bakal kasih tahu ke dia, kan? Siti tetap merasa kurang nyaman, tapi nggak ingin memperburuk keadaan, hanya mengingatkan pelan, ngomong di belakang itu nggak baik, loh, Rina. Kata-kata Siti hanya berlalu begitu saja, namun Rina tidak terlalu mempedulikannya. Dia terus berbicara tentang ketidakmampuan bos Budi dengan beberapa rekan kerja lainnya. Rina tidak tahu bahwa cerita-cerita yang dia anggap hanya omongan biasa itu mulai menyebar di kantor, dan tidak lama kemudian, salah satu teman sekelompoknya tanpa sengaja memberitahukan bos Budi. 1 minggu kemudian, dalam sebuah rapat penting, Rina menyadari bahwa tatapan bos Budi tidak lagi sehangat sebelumnya. Bos Budi memberi arahan dengan sikap yang dingin, tanpa rasa percaya seperti dulu. Rina merasa bingung, tetapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dia kembali ke meja kerja, seorang teman berkata pelan, Rina, jangan kaget ya, apa yang kamu bilang tentang bos sudah sampai ke telinga dia. Rina mulai menyadari bahwa kata-kata yang dia ucapkan di belakang orang lain bukan hanya menyakiti orang yang dibicarakan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan di hati orang lain terhadap dirinya. Sekarang semua orang di kantor tidak lagi memandangnya seperti dulu, dan setiap kali dia memberikan pendapat dalam rapat, orang-orang hanya diam dan memperhatikannya tanpa rasa hormat seperti sebelumnya. Rina mulai bertanya-tanya, apakah dia akan menggunjingkan rekan-rekannya suatu hari nanti, dan apakah orang-orang akan berbicara tentang dirinya seperti yang dia lakukan terhadap bos Budi. Di saat yang bersamaan, Rina juga menyadari hal lain. Dia pernah punya sekelompok teman dekat di kelas, salah satunya Nia, teman yang pintar dan kadang-kadang sedikit angkuh. Rina teringat sebuah kejadian, di mana dia berkata kepada teman-temannya, Nia memang pintar, tapi dia selalu bersikap seolah-olah dia yang paling pintar, rasanya menyebalkan. Saat itu, Rina tidak berani mengatakan hal tersebut langsung ke Nia karena takut dia akan marah. Setelah itu, seorang teman dalam kelompoknya tidak sengaja menceritakan apa yang Rina katakan kepada Nia. Tanpa disangka, Nia merasa tersinggung dan mulai menjauhkan diri dari Rina. Dia tidak lagi dengan senang hati membantu Rina dengan pelajaran, dan Rina menyadari bahwa kata-kata yang dia ucapkan di belakang bukan hanya menghilangkan rasa percaya, tetapi juga bisa merusak hubungan baik yang sudah dibangun. Pada kesempatan lain, Rina juga sempat mengeluhkan Chasye, teman sekelas yang sering meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya tepat waktu. Rina berkata kepada seorang teman bersama, Chasye selalu meminjam uang dan gak pernah bayar tepat waktu, benar-benar gak mau bantu dia lagi. Namun, Rina tidak berani untuk langsung membicarakan masalah ini dengan Chasye. Setelah itu, teman bersama itu tanpa sengaja menceritakan kata-kata Rina kepada Chasye, dan Chasye merasa tidak dihargai. Dia mulai menjauh dari Rina, dan persahabatan mereka perlahan-lahan mulai retak. Setiap kali Rina mengingat kejadian-kejadian ini, dia merasa sangat menyesal. Dia menyadari bahwa dia tidak cukup berani untuk menghadapi masalah secara langsung, dan malah memilih untuk membicarakannya di belakang orang lain. Hal ini bukan hanya membuat dia kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga merusak hubungan antara dirinya dan mereka. Pada akhirnya, Rina menyadari satu hal, apa yang tidak bisa kita katakan di depan, sebaiknya jangan diucapkan di belakang. Kata-kata itu bisa menjadi pedang yang tajam, bisa membangun, tetapi juga bisa merusak segalanya jika tidak digunakan dengan bijak. Rina mengerti bahwa jika dia tidak cukup berani untuk menghadapi masalah dengan jujur dan langsung, lebih baik untuk diam. Karena suatu hari nanti, apa yang kita ucapkan bisa kembali pada kita, dan saat itu, tidak ada yang akan mempercayai kita lagi.